Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Fabriana Putri dari kelas 11 Administrasi Jaringan UPBJJ Semarang dengan nomor NIM 0504655329. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 yang dimana kita itu disuruh untuk kita tuh menjadi seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Nah, perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Nah, spesifikasi jaringannya seperti berikut, yaitu departemen penjualannya 50 perangkat, nah departemennya pemasaran yaitu 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi atau TI yaitu 10 perangkat, servernya 5 perangkat, koneksi WAN-nya ke kantor cabang. Nah, kantor cabangnya mempunyai total perangkat yaitu 20 perangkat. Nah, koneksi WAN-nya ke kantor pusat. Alamat IP-nya yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Nah, nomor desain subnetting yaitu rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Nah, tentukan subnet mask, alamat jaringan, lalu alamat broadcast, dan rentan alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet, yaitu sales, marketing, TI, server, kantor cabang, dan OneLink. Pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, tabel routingnya yaitu soal nomor 2, buatlah tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Nah, tabel harus mencantumkan alamat tujuan destination network, yaitu subnet mask dan next hop atau antarmuka keluar yang digunakan. Nah, lalu kita masuk ke jawabannya nomor 1, yaitu desain subnetting, rancang skema subnetting berdasarkan blok alamat IP yang tersedia, lalu tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentan alamat IP yang digunakan. Nah, lalu pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini serta menyediakan ruang pertumbuhan di masa depan. Nah, lalu di sini kenapa aku tambahin growth ini, tambahan atau growth, karena untuk pertumbuhan di masa depan juga. Nah, di sini aku masukkan ke penjualan yaitu 50. Tadi kan penjualannya kan 50, pemasaran 30, IT-nya atau teknologi informasinya itu 10, servernya itu 5, koneksi WAN ke kantor cabang. Nah, di sini penjualannya yaitu 50, aku tambah 10 jadi 60 kebutuhannya, lalu pemasaran 30 aku tambah 10 jadi 40, TI-nya 10 aku tambah 5 jadi 15, karena ini udah cukup ya untuk ke masa depan menurut aku. Untuk servernya 5, aku tambah 5 jadi 10. Nah, kantor cabangnya 20, aku tambah 10 jadi 30. Nah, OneLink-nya ini jumlah device-nya yaitu 2. Jadi total kebutuhannya 2. Nah, di sini subnet bagiannya yaitu penjualan 60, prefixnya 26. Di mana kita dapat prefix tersebut? Kita bisa download atau kita bisa lihat di tabel subnet max quick reference. Nah, di sini kita maksimal hostnya yaitu 64. Nah, di sini tadi kita bikinnya yaitu 60. Nah, jadi kebutuhan hostnya itu 60. Sedangkan di sini kita dari tabel tuh kita di tabel tadi 26 itu bisa untuk 64 host. Jadi udah cukup. Nah, kita pakainya ini 255.255.255.192. Nah, di sini 255.255.255.192. Nah, network address-nya yaitu alamat networknya yaitu 192.168.10.0. Di ini didapat dari subnet max alamat jaringan, alamat broadcast yang IP-nya rancang subnetting yang efisien dengan alamat bloknya, blok IP-nya yang tersedia yaitu 192.168.10.0. Nah, lalu usable IP rank itu
Nah, jadi usable IP range yaitu rentan alamat IP dalam suatu subnet jaringan yang dapat ditetapkan ke perangkat aktif atau host seperti komputer, server, atau printer. Nah, rentang ini tidak termasuk dengan network address atau IP pertama dan broadcast address atau IP terakhir. Nah, jadi usable IP range adalah rentan alamat IP dalam suatu subnet jaringan yang dapat ditetapkan ke perangkat aktif atau host. Nah, seperti komputer, server, atau printer. Nah, rentan ini tidak termasuk dalam network address atau broadcast address atau IP terakhir. Nah, dari jawaban di sini network address-nya kan nggak termasuk dari usable IP range. Nah, di sini usable IP range-nya itu 192.168.10.1 karena di sini titik 0 jadi di sini titik 1 sampai titik 62 karena di sini udah paten ya guys. Udah otomatis masuk ke usable IP range dan udah masuk ke broadcast. Di sini tuh kapasitasnya udah masuk otomatis ke broadcast address dan network address-nya. Nah, di sini broadcast address-nya itu 63, kapasitas host-nya itu 62. Nah, jadi di sini 1 sampai 62. Nah, lalu yang pemasaran yaitu 40, pakainya juga 26 karena di sini kalau kita mau pakainya yang 27 itu harus maksimal host-nya itu 32. Jadi kita masih pakai yang 64. Nah, di sini kita pakai 255, 255, 129. Nah, di sini ini seperti kelipatan. Seperti kelipatan antara network address-nya yang penjualan sama yang pemasaran sampai ke bawah ini semua kayak kelipatan gitu, guys. Nanti nyambungnya. Nah, di sini kita usable IP range-nya 192.168.10.65 karena yang 63-nya udah dipakai di broadcast address. Nih, masuk ke sini. Nah, lalu kita melanjutkan ke 64-nya. Dan yang ke usable IP range-nya yaitu mulai dari 65 sampai 126. Nah, 127-nya itu otomatis masuk ke broadcast address-nya. Itu kapasitas host-nya itu 62. Nah, sisa IP cadangannya yaitu 192.168.10.121 sampai 192.168.10.255 bisa digunakan untuk ekspansi jaringan baru atau di masa depan. Nah, jaringan menunjukkan nama segmen jaringan berdasarkan departemen atau fungsi penjualan pemasaran IT, jaringan internal, server, khusus layanan web, database, dan lain-lain, kantor cabangnya, jaringan lokasi lain. One link-nya koneksi antar router atau point-to-point. Subnet max yaitu atau prefix yaitu menentukan besar kecilnya subnet. Nah, kalau misalkan di sini 26 jadi pakainya 192. Nah, 64 alamatnya usable-nya yaitu 62. Kalau 27 usable-nya yaitu 30. Kalau misalkan 28 usable-nya yaitu 14 karena dia otomatis masuk ke sini network address dan broadcast address. Jadi dia kapasitasnya 64, jadi masih ke sisa 62. Nah, semakin kecil angkanya, semakin besar kapasitas hostnya gitu. Network address-nya itu alamat pertama dalam subnet atau identitas jaringan, tidak bisa digunakan oleh perangkat, digunakan router untuk mengenali jaringan. Nah, contohnya 192.168.10.0 yaitu network untuk sales atau untuk penjualan. Nah, range IP yaitu atau usable IP, rentan IP yang bisa dipakai oleh perangkat, yaitu digunakan untuk PC, printer, router, dan lain-lain, tidak termasuk network dan broadcast seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini salesnya itu yang tadi. Nah, kalau broadcast address yaitu alamat terakhir digunakan untuk mengirim data ke semua host dalam jaringan, tidak bisa digunakan untuk perangkat.
Nah, seperti tadi, kayak seperti sisa gitu loh. Sisanya tuh maksudnya di sini, dan itu otomatis gitu. Nah, lalu penjelasan pada desain subnetnya itu, nah salesnya itu kan pakai 26, kebutuhan besarnya itu 60 perangkat kurang lebih. Nah, dipilih 26 karena menyediakan 62 IP, seperti tadi, di sini dijelasin. Nah, 64, yaitu yang 2 itu udah otomatis masuk ke network address dan broadcast address. Jadi dia di sini menyediakan 62 IP, sudah termasuk ruang ekspansi. Jadi yang 2 tadi. Nah, marketingnya seperti ini penjelasannya, sama ini juga. Lalu penyusunannya kita bisa lihat bahwa strategi pada tabel yaitu mulai dari kebutuhan terbesar dulu, yaitu penjualan, pemasaran, cabang, dan seterusnya. Lalu tidak boleh kita untuk pemborosan IP, guys. Sisakan blok IP untuk masa depan. Nah, intinya setiap subnet dibuat sesuai kebutuhan. Nggak boleh boros, nggak boleh kurang gitu. Tidak ada IP yang terbuang sia-sia. Jaringan siap berkembang tanpa harus redesign ulang. Nah, soal yang kedua yaitu tabel routing. Buatlah tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Nah, yang B, tabel harus mencantumkan alamat tujuan atau destination network, subnet mask, dan next hop atau antarmuka keluar yang digunakan. Nah, di sini routernya itu kantor pusat, kantor cabang, kantor pusat, kantor cabang. Nah, koneksi kantor melalui WAN. Aku udah bikin kantor pusatnya itu 10.0.0.1, kantor cabangnya itu 10.0.0.2. Nah, destination networknya yaitu 192.168.10.128. Nah, ini diambil dari, nah di sini. Dari sini guys, dari network address-nya kantor cabang yang kita buat tadi pertama. Nah, lalu subnet max-nya sama yang tadi, sama yang ini. Nah, di sini 224. Nah, lalu next hop atau dia tuh tujuannya kemana gitu. Nah, kita tujuannya pakai kantor cabang yaitu 10.0.0.2. Keterangannya ke arah kantor cabang karena dia pengen terhubung ke kantor cabang gitu. Lalu kantor cabangnya destinasinya itu ini, sama yang tadi, yang pertama tadi, kantor cabang. Nah, ini subnet max-nya sama, yaitu ini network destination network, yaitu ini sesuai yang di alamat IP-nya yang tersedia dari soal. Nah, kantor cabangnya itu. Lalu subnet max-nya kita samakan, di belakangnya 0 yaitu 0. Lalu di sini next hop-nya yaitu 10.0.0.1 dari kantor pusat, yaitu ke arah kantor pusat. Nah, kantor pusat di sini 10.0.0 ini sebagai router guys, karena kalau misalkan nggak ada router itu kita nggak bakalan bisa terhubung dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya gitu. Nah, jadi subnet max-nya yaitu 225, 225, 225, 252. Nah, kita pakai interface WAN. Ini sama. Nah, jalurnya pakai jalur WAN. WAN itu WAN itu singkatan dari Wide Area Network, yaitu jaringan komputer berskala besar yang mencakup wilayah geografis luas seperti antar kota, negara, bahkan benua, menghubungkan berbagai jaringan kecil LAN untuk berbagi data dan sumber daya, seringkali menggunakan teknologi satelit atau kabel fiber optik atau sirkuit sewaan. Nah, itu penjelasan dari WAN. Nah, lalu keterangan seperti ini, pakainya jalur WAN. Nah, penjelasannya, tabel routing digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data, menghubungkan dua lokasi berbeda, high queue atau cabang,
Nah, menghubungkan routing statis ditentukan manual oleh admin. Nah, WAN digunakan itu sebagai jembatan atau router. Nah, kantor pusat yaitu yang tadi 10.0.0.1, kantor cabangnya 10.0.0.2. Nah, routing statis bekerja untuk menentukan jalur secara manual. Nah, WAN menjadi penghubung utama antar lokasi. Nah, ini kan jalur penghubung kan antara ini sama ini. Antara kantor pusat ke kantor cabang dan sebaliknya. Nah, next hop itu harus mengarah ke router tujuan, yaitu ininya mau next hopnya mau kemana, arahnya mau kemana, mau ke kantor cabang, ya udah kita pakai WAN-nya di kantor cabang gitu, kantor pusat gitu. Nah, subnet mask-nya harus sesuai dengan kebutuhan jumlah host. Nah, pokoknya gak boleh lebih, gak boleh kurang gitu, gak boleh boros, gak boleh kurang, gak boleh irit gitu. Nah, sepertinya itu saja cukup penjelasan saya untuk tugas 1 administrasi jaringan. Sekiranya ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Karena saya juga masih banyak belajar. Mohon untuk bimbingan dari dosen dan teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di tugas 2 berikutnya.